Rasulillah wa ala alihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kemarin kita sampai pada latihan keberapa, Latihan Kemarin 3, 16. hari ini 4 Ustazah. Hari ini kemarin 4. Dars 16. 94 ya? Halaman 94 betul. Naam Ustazah. Oke. Langsung kita mulai ya, kita menjawab pertanyaan. Asyir ilal asma'il atiyati bismin isyaratin munasibin lil ba'idin dzalika tilka ulaika. Jadi di sini eh ditugaskan, ini udah ada isinya ini Masya Allah. Bentar ya. Memberikan isim isyarah untuk yang jauh lil ba'id. Kalau untuk yang dekat apa bahasa Arabnya? Lil qorib. Nah, lil qarib. Nah, ini untuk lil ba'id. Untuk muzakkar menggunakan dzalika. Jadi kalau yang ditunjuk itu mufrad muzakkar, bendanya satu, maka menggunakan dzalika. Kalau bendanya satu, tapi untuk mu'annas, maka menggunakan tilka. Kalau bendanya banyak dan dia berakal, menggunakan aulaika. Baik itu untuk mu'annas maupun muzakkar. Bisa dipahami sampai sini? Oh, boleh diulang saja Ya. sedikit yang mau Jadi, mulai. syarah dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk dekat, yang kedua untuk yang jauh. Yang dekat kemarin udah kita bahas ya. Nah, sekarang adalah yang jauh. Untuk yang jauh di sini ada isim isyarah zalika, tilka, dan ulaika. Untuk penggunaannya, ketika benda yang ditunjuk ini adalah mufrad muzakkar, yakni satu bendanya. Kemudian untuk muzakkar atau laki-laki, maka menggunakan zalika. Zalika ini bisa digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Berakal contohnya manusia, profesi, dan lain sebagainya. Kalau tidak berakal berarti selain manusia dan selain profesi. Kemudian tilka. Nah, kalau tilka ini digunakan untuk mufrad mu'annas. Mufrad mu'annas. Satu dan digunakan untuk mu'annas. Kemudian kalau untuk ulaika ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang banyak, tetapinya di sini digunakan untuk khusus yang berakal, ya, baik itu dari muzakkar maupun dari muannas. Ulaika itu digunakan untuk yang jamak, baik dari muzakkar maupun untuk muannas. Jadi sama penggunanya ulaika. Seperti itu. Kita langsung latihan biar bisa dipahamkan apa yang menjadi tanbihatnya. Nomor 1. Ya ampun. Zalika talibun. Ya, zalika thalibun. Thalibun di sini mufrad atau jamak? Mufrad. Iya, mufrad apa? Mu'annas. Afwan. Muzakkar. Mufrad muzakkar. Nah, artinya apa? Itu murid-murid atau siswa Adalah siswa. siswa, seorang siswa. Mufrad bukan jamak. Iya. Seorang siswa. Ya, lanjut berikutnya 2. Soal nomor 2. Silakan. Ulaika tullabun. Mereka itu para siswa. Bentar. Lanjut. Lanjut berikutnya. Mukenta. Nggak ada. Lanjut Umi Yayan nih. Umi Yayan ada? Tafadhol. Umi Yayan. Deica. Dzalika najmun. Itu bintang. Nah,
Nah, lanjut. Robiah. Tilka yang mana sih? Yang tilka bintun itu. Nomor Tilka nomor 4. Tilka najmun. nujumun. Nujumun. Artinya? Nujumun itu bintang ya sih? Iya. Nujumun ini taksir dari najmun. Bintang-bintang. Tayyib khamisan. Nomor 5, silakan. Berikutnya. Maaf, nomor 5 banatun ya Ustazah. Binatun. Menurul. Bintun. Masya Allah. Bintun. Tilka bintun. Tilka bintun. Naam. Lanjut. Soal nomor 6. Yang Ya, kirain saya nomor 7. Saya ya soalnya nomor 6. Yang nomor 7 sekarang. siap. Binatun. Itu tilka binatun. Ulaika banatun. Oh, ulaika. Ya. Ya, kan jamak ya Banatun. saja ya. Ya, jamak banatun itu banatun. jamak dari bintun ya, bukan binatun ya. Nanti kalau binatu jadi kayak laundry. Kalau banatun itu anak perempuan. Banatun. Ya, ulaika. Mereka itu anak-anak perempuan. Ya, nah, Siap. berikutnya Umi Heni silakan. Baik. Darojah ya Ustazah. Nah, Darojatun. iya. Darojatun. Tilka darojatun. Iya, tilka darajatun. Itu adalah Itu adalah pohon. Saya rotin. Darojat. yang Saya di kayu rotin. memiliki roda sepeda. Yang digayung. Sepeda Ustazah. Ya, sepeda. Sepeda ya. Baik. Baik, berikutnya silakan Umi Eli. Ustazah, Umi Eli. tilka sarirun. Itu adalah tempat tidur ya. Nomor Tilka 8. sarirun. Nomor 8 dulu. Soal 8. Oh iya, baik Ustazah. F. Soal nomor 8 Umi. Tilka darojatun. Itu adalah sepeda ya. Darajatun. Oh, Ro-nya panjang, jimnya panjang ya. Oh iya, apa Ustazah? Tilka darojatun. Itu Ya, adalah sepeda. Ya, di sini darajatun itu jamak muannas salim dari darroja. Karena di sini bentuk jamak muannas salim ya untuk darroja tidak berakal, maka isim isyarah yang digunakan adalah isim isyarah yang digunakan untuk mufrad muannas. Maka di sini menggunakan tilka ya, bukan ulaika. Dia menggunakan tilka. Kenapa? Karena darajatun ini sesuatu yang tidak berakal ya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Setelah Umi Eli. Ustazah, ini ulaika ya Ustazah. Ulaika sarirun. Sarirun bimana? Sarirun apa? Tempat tidur itu dia tidak berakal kok. Berarti tilka. Tilka sarirun itu mufrad atau jamak? Jamak taksir tidak jamak taksir kan Ustazah? Mufrad. Jamaknya turun. Jadi balik Ustaz. Saya kirain sururun yang mufrad. Berarti ini dalika sururun betul, itu dia dalika nanti. Dalika dari mufrad. Lanjut berikutnya silakan. Soal nomor 10 Umitri.
10 apa 11 Ustazah? 10 ya Ustazah? Ya, soalnya nomor 10, Umi nomor 11. Oh, nah Ustazah. Baik. Tilka dajajatun. Sururun. Sururun. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya, tilka sururun ya. Tilka Sururun. sururun. Nah, itu adalah kasur-kasur top ranjang-ranjang. Nah, Allahumma barik. Berikutnya Nomor 11 ya saja. yang Nani nomor 11. Ya, sekarang. Tilka dajajatun. Naam. Artinya? Itu adalah ayam-ayam. Lanjut berikutnya, kita balik lagi nomor ya. Nomor 1. Mudarisatun. Nah, Zalika. Tilka mudarisatun. ya, tilka mudarrisatun. Nah, Saya kira khair Ustazah. lanjut. Ulaika mudarrisatun. Mm-mm. Mereka itu para guru wanita, para guru perempuan. Lanjut. Zalika hajun. Mm-mm. Itu haji. Saya bukannya saya ya. Nomor Ya, 3. lanjut berikut. Ada. Iya baru hadir Afwan. Lanjut. Sina. Hai. Ulaika mudarisatun. Sudah nomor 15 sekarang. Nomor 15. Tilka hijajun. Tilka Hijajun. artinya apa? Itu para haji. Hujjajun. Domah. Hujajun. Ya, Jemaah berarti. haji. Pakai Para tilka. jemaah haji. Hujjajun berapa sih tidak? Dia jama'. Jama' Jama' berakal. Berarti ulaika ya Ustaz. ulaika. Ya, menggunakan ulaika ya. Nah, Tapi tadi di situ ada tilka. Jadi tilka itu. gimana? Tadi di sini tadi tulisnya tilka. Jadi saya tilka. enggak, di sini tadi ulaika. Ulaika. Baik Ustaz. Barakallahu fiik. Lanjut. Soal 16. Silakan kasih Ustaz. Saya Ustaz. Zalika masjidun. Dzalika masjidun. Itu masjid. Baik, lanjut berikutnya. Nomor berapa nih? 6, 7 ya? Minum. Ya, 6. Lihat saja. Siapa tadi? Nurul ya. Zalika saya rotun. Saya rotun. Nah, di sini saya rotun masuknya jamak muannas salim. Tapi tidak berakal ya Umi. Jamak muannas salim. Maka tidak menggunakan zalika. Tidak menggunakan isim isyarah yang digunakan untuk mudzakkar, tapi menggunakan isim isyarah yang digunakan untuk mufrad muannas. Maka kita memakai apa? Memakai tilka. Iya, memakai tilka. Baik, barakallahu fina jami'an. Sekarang kita bahas sebentar ya. Nah, Afwan di sini Ustadzah. Itu yang nomor 3 itu dzalika najmun ya Ustadzah. Ustadzah najmun ini bukannya benda langit. Kalau benda langit bukannya jadi muannas ya Ustadzah. Atau tidak memang semua. Tidak semua benda langit. Tidak semua benda langit. Tidak semua benda langit. Nanti boleh dilihat di awal, di jilid pertama. Di jilid pertama itu kita membahas ada ya.
dzalika najmun dan sebagainya yang ada gambarnya situ. Di situ dihukumi mufrad muzakkar. Jadi tidak semua benda langit itu dia dihukumi mu'annas. Ya, kalau seperti ini, komarun, bulan, dia dihukumi muzakkar. Tapi syamsun, matahari, itu dihukumi mu'annas. As-sama mu'annas. Seperti itu. Kembali lagi kita melihat apa yang dikatakan orang Arab. Anda lanjutkan ya penjelasannya. Jadi di sini ada kata qoribun, kemudian ada tullabun. Sekarang kita tandai dulu untuk yang mufrad mudzakarnya ya. Pertama di sini ada dzalika thalibun, kemudian dzalika najmun. Kemudian ada lagi dzalika sarirun. Kemudian kita lihat lagi dzalika hajun. Dzalika masjidun. Ya, soal pertama, ketiga, 9, 14 dan 16 itu adalah isim yang menunjukkan mufrad muzakkar. Jadi bilangannya cuma 1. Nah, maka ketika bilangannya cuma 1 dan dia menunjukkan muzakkar, maka isim isyarah yang kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh, kita menggunakannya adalah zalika. Ya, zalika. Baik, kita lihat yang kedua. Fokus pada soal nomor 4, tilka nujumun. Baik, tilka nujumun nanti dulu. Ya, tilka bintun. Tilka darajatun. Kemudian tilka dajajatun. Tilka mudarrisatun. Kemudian, baik, sudah. Berarti ada 4. Soal nomor 5, soal nomor 7, nomor 11 dan 12. Di sini isimnya menunjukkan mufrad mu'annas. Ya, bintun. Darajatun tak marbuto. Kalau bintun di situ taknya maftuhah, tapi maknanya di situ adalah seorang anak perempuan. Nah, kalau darajatun di sini diakhiri oleh tak marbuto, maka di sini menunjukkan dia adalah muannas. Sama seperti mudarrisatun, dajajatun ya. Diakhiri dengan tak marbuto maka menggunakan muannas. Kalau tilka mufrad muannas ini digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Yang berakal contohnya di sini bintun menggunakan tilka, bendanya 1. Kemudian yang kedua yang tidak berakal adalah darajatun, sepeda ya. Di sini juga menggunakan tilka karena bendanya cuma 1. Kesimpulannya, untuk menunjukkan sesuatu yang jauh mufrad muannas maka menggunakan isim isyarah tilka. Seperti itu. Kemudian berikutnya, sekarang kita fokus pada yang tidak berakal. Yang tidak berakal. Ya, di sini ada afan, yang berakal dulu. Ulaika tullabun. Ulaika banatun. Kemudian lagi ulaika mudarrisatun. Ulaika hujjajun. Ya. Soal nomor 2, nomor 6, kemudian 13 dan 15. Ini semuanya adalah jamak taksir yang tidak berakal. Afan anaralat. Yang tullabun, ini jamak taksir berakal. Banatun, jamak muannas salim, berakal. Kemudian mudarrisatun, jamak muannas salim, berakal. Kemudian hujjajun, jamak taksir, muzakkar. Maka ketika di sini jamaknya berupa 1 yang berakal ya, yang berakal. Baik itu berupa dari jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim maupun jamak taksir, maka isim isyarah yang digunakan adalah untuk yang jamak, yakni ulaika. Ulaika. Berikutnya lagi, terakhir kita lihat pada kata tilka nujumun. Tilka
darajatun. Tilka sururun. Tilka sayyaratun. Nah, di sini soal nomor 4 itu ada kata nujumun. Maka di sini dia jamak taksir yang tidak berakal. Jamak taksir tidak berakal. Darajatun jamak muannats salim, tetapi dia tidak berakal. Sururun, ini juga jamak taksir tidak berakal. Kemudian sayyaratun jamak muannats salim, dia tidak berakal. Maka ketika bentuknya seperti ini, jamak taksir ya yang tidak berakal, baik itu jamak dari jamak taksir maupun jamak muannats salim, maka isim isyarahnya itu wajib atau kita menggunakan yang mufrad muannas. Yang menggunakan mufrad muannas. Nah, seperti itu pembahasannya. Jadi yang perlu diingat bahwa dzalika itu isim isyarah yang digunakan untuk mufrad muzakkar. Bisa digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal. Kemudian yang kedua, tilka. Nah, tilka di sini isim isyarah yang digunakan untuk mufrad muannas, digunakan baik yang berakal dan tidak berakal. Dan juga tilka di sini digunakan untuk jamak taksir atau jamak muannas salim yang tidak berakal. Kemudian yang terakhir adalah ulaika. Ulaika di sini adalah isim isyarah yang digunakan untuk jamak, tetapi dia menunjukkan jamak yang berakal, baik itu dari jamak mudzakkar salim maupun dari jamak muannas salim. Khalas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Afwan Ustazah, yang darajatun itu jadi mu'annas ya? Apa jamak tak? Salim. Mu'annas salim. Mm-mm. Oh, Jamak Bukan muannas salim. oh, Tapi masih dia nggak berakal. berakal. Nah, jadi jamak muannas salim ini ada dua. Jamak muannas salim dia yang berakal dan jamak muannas salim yang dia tidak berakal. Jamak muannas salim yang dia berakal contohnya mudarisatun. Yang tidak berakal darajatun. Oke. Seperti itu. Ada lagi? Hujajun jamak taksir ya Ustazah? Jajun jamak taksir. Nah, tapi dia berakal. Maknanya para haji ya. Jamak taksir. Mm-mm. Jadi jamak taksir itu nggak semuanya pakai tilka ya Ustazah ya? Tidak, tergantung kan tadi. Kalau dia berakal, maka masuknya memakai ulaika. Yang memakai tilka itu yang dia jamak taksir tidak berakal, kayak benda-benda itu, Mi. Hewan, terus kemudian hewan termasuk ya dia tidak memiliki akal. Jadi kan bisa membedakan yang berakal dan tidak berakal juga ya? Iya, kan harus tahu artinya. Harusnya menyebutkan ini berakal apa enggak gitu. Harus cari di kamus ya kalau enggak ini enggak misalnya enggak tahu artinya. Iya, nah, ceklah harus tanya. Biasanya kalau jamak taksir itu dia enggak jauh-jauh dari bentuk mufradnya. Maksudnya dia pasti ada huruf-huruf di situ ya. Kayak misalnya nujumun dari kata najmun masih ada ya. Mungkin nanti dia ada penambahan huruf ya. Ini penambahan huruf bau. Kemudian berubah harokatnya. Begitu juga dengan hujajun. Ya, hujajun di situ pasti mufradnya juga hajun. Jadi ada penambahan huruf di jamak taksirnya. Seperti itu. Begitu Umi Yuyun bisa dipahami? Insya Allah, jazakallah khair Ustazah. Baik, aku. Ada lagi yang bertanya, Ummahat? Jelas insya Allah? Ya, jelas ya. Kalau nggak ada. Ustazah. Insya Allah Baik. sudah. Kita lanjutkan. Berikutnya ya. Asmaul isyarati lil qorib. Nah, ini kayak mengulang lagi. Jadi penjelasan yang
akan kita bahas bersama di sini. Itu kayak mengulang lagi apa yang sudah kita pelajari. Yang kedua, asmaul isyarati lil ba'id al-akil. Ya. Jadi yang pertama ini adalah isim isyarah yang digunakan untuk yang dekat dan dia berakal. Kemudian isim isyarah untuk yang jauh dan dia berakal. Contohnya, yang untuk yang dekat. Hadza qalibun. Hadhihi qalibatun. Ya, hadza berarti dia untuk mufrad mudzakkar. Kemudian hadhihi mufrad muannas. Kemudian, nah untuk jamaknya gimana? Nah ini dia karena berakal, maka jamaknya menggunakan untuk yang dekat itu haulai. Haulai tullabun. Mereka ini adalah para siswa. Haulai tholibatun. Mereka ini adalah para siswi. Jadi untuk mu'annas dan muzakkar ketika jumlahnya banyak atau jamak maka isim isyarah yang digunakan sama ya. Haulai, cuman satu saja untuk yang dekat. Kemudian untuk yang jauh ada zalika mufrad mudzakkar untuk mufrad mudzakkar, kemudian tilka untuk mufrad muannas. Ya, mufrad mudzakkar, mufrad muannas. Kemudian untuk yang jamak, maka isim isyarah yang digunakan jika bendanya ini jauh maka memakai ulaika. Ulaika tullabun. Mereka ini adalah para siswa. Ulaika qalibun. Mereka itu ya. Mereka itu adalah para siswi. Itu, ini itu. Baik, kita lanjutkan ya. Asmaul isyarati lil qorib. Nah, di sini isim isyarah untuk yang dekat tetapi tidak berakal. Ghairul akil ini maksudnya adalah tidak berakal, tidak berakal. Contohnya hadza baitun. Nah, di sini bedanya bintun ya, bintun. Kalau bintun ini kan juga diakhiri dengan ta maftuhah, tapi bimakna dia adalah anak perempuan, maka dia disebut muannas. Nah, sedangkan di sini baitun, ini maknanya rumah. Ya. Jadi dia tidak menunjukkan bahwa ini muannas. Maka baitun di sini disebut dengan mufrad mudzakkar. Ya. Beda dengan bintun. Kalau bintun itu memang maknanya menunjukkan dia perempuan, maka dia disebut dengan mufrad muannas. Kemudian di sini contohnya hadhihi sayyaratun. Ini adalah mobil, ya. Sayyaratun itu dia tidak berakal. Maka jumlahnya ya, betul. Jumlahnya mufrad maka menggunakan hari. Baik. Sekarang kita rubah ke jamaknya. Baitun. Baitun ini tidak karena dia mufrad mudzakkar lalu dia jamaknya bukan jamak mudzakkar salim ya. Karena jamak mudzakkar salim itu hanya digunakan kepada dua saja. Kok ada dua apa namanya? Digunakan untuk dua hal saja. Yang pertama itu untuk nama orang laki-laki dan sifat orang laki-laki. Adapun yang tidak menunjukkan nama laki-laki dan juga sifat laki-laki berarti dia masuknya jamak taksir. Seperti sini, baitun. Maka jamaknya di sini adalah buyutun. Masuknya kemana? Jamak taksir. Sehingga isim yang isyarah yang digunakan itu kembalinya kemana? Mufrad muannas. Ke mufrad muannas. Maka menjadi hadhihi buyutun, bukan haulai. Atau misalnya hadza. Ya, tapi hadhi. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah suatu kaidah. Kaidah dalam bahasa Arab. Orang Arab berbicaranya seperti itu ketika jamak taksir menggunakan hadhihi.
Kemudian yang kedua ya sayyarotun. Di sini bentuknya adalah mufrad muannas. Mufrad muannas. Ketika jamak sayyarotun ini menggunakan jamak muannas salim. Sayyarotun. Ya. Tetapi isim isyarahnya tidak menggunakan haulai walaupun dia jamak muannas salim. Karena dia dihukumi tidak berakal, ghairul akil. Sehingga isim isyarah yang digunakan adalah menggunakan hadhihi. Seperti itu. Yang keempat, asmaul isyarati lil ba'id ghairul akil. Isim isyarah yang digunakan untuk yang jauh dan dia tidak berakal. Sama ya, ghairul akil. Yang pertama contohnya masih baitun. Dzalika baitun. Nah, ketika berubah menjadi jamak buyutun, maka isim isyarahnya menjadi tilka. Contoh lagi, tilka sayyarotun. Ini mufradnya. Ketika jamak masih tetap menggunakan tilka. Tilka sayyarotun. Alhamdulillah, selesai. Ada yang mau ditanyakan, Umaha? Yang ditanya itu yang saya rotun, yang hadihi sama dengan yang saya rotun yang di bawah, yang tilka. Iya. Perbedaannya gimana saja? Nah, Yang kalau hadihi, hadihi untuk saya yang rotun. dekat. Oh, Kalau hadihi yang dekat, kalau tilka yang jauh. jauh. Itu bedanya Iya. cuma itu aja, jauh sama dekat. Jadi Tapi misalnya disuruh sebutannya, merubah ke isim isyarah yang jauh, berarti kita memakai tilka. Kalau tapi saya disuruh rotunnya tetap ya, saya rotunnya nggak berubah ya. sama, Umi. Kalau jamak taksir tetap. Oh iya, cuman beda hadihi sama tilka aja. Betul. Nah, Tilka itu, hadihi ini. iya. Ya, Tilka itu hadiin. siapa saja. Iya. Ada lagi? Umahat yang lainnya? Ini. Lagi yang tilka itu yang tadi ditanya Eyang. Tilka tuh itu jauh, hadihi ini dekat. Buyutunnya jamak taksir. Sayarotunnya jamak taksir juga. Iya. Ya rotunya dilihat dulu yang mana. Kalau ya-nya roknya panjang ya itu berarti jamak Jamak. taksir. Saya rotun. Beda ya saya rotun sama saya rotun. Roknya nama topi ya, rotun. Jadi kalau dia mufrad sama jamak sama pakainya tilka gitu, Tata. Iya. Nggak Pakai pakai itu. ulat. Tinggal ini atau itu gitu. Iya, tinggal ini atau itu. Kenapa nggak pakai ulaika? Ada yang bisa jawab? Karena tidak Karena berakal. tidak berakal. Ya, ini lagi karena tidak berakal. Jadi pakainya masih tilka atau makanya hadhihi. Iya. Tanya lagi. Muslimun. Iya, jadi muter-muter gitu Bingung. aja. Jangan muter-muter. Muter-muter bingung. Itu aja pokoknya ya. Jadi kalau jamak tidak berakal pasti mufrad muannas. Nah, entah itu nanti makanya hadhihi atau tilka itu tergantung konteks kalimatnya. Seperti yang terakhir tadi kita bahas di latihan tadi. Di sini kan perintahnya untuk mengubah ke isim isyarah yang digunakan untuk yang jauh. Di sini udah ada dzalika, tilka atau ulaika. Berarti di sini jika ada jamak taksir yang dia tidak berakal maka menggunakan tilka, nggak usah memakai hadhihi karena di sini perintahnya adalah tilka. Seperti itu umahnya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah selesai nih, Masya Allah. Dars yang ke-16. Ini sebentar lagi juz 1 tamat nih umahat, Masya Allah. Allahumma barik. Insya Allah kita belum murojaah, Ustazah. Tapi Udah udah awalan murojaah. Masya Allah. Insya Allah. Pinter, Masya Allah. Ini nanti di dars yang berikutnya ke-17 itu masih banyak tentang isim isyarah juga. Jadi kayak kita dimungkinkan untuk memungkinkan ya jumlah ismiyah, mubtada, khobar dan gitu.
Gak ada pertanyaan, kita lanjutkan ya. Ad-darsus sabi'a asyar. Silakan dibaca. Satu-satu. Saya tadi sampai mana? Tadi sampai siapa, Umi Yuyun? Minia. Lupa. Sekarang Siapa ya? saya terakhir belum saya tadi yang terakhir nomor Yang 6 Mas, saya. Kak. Oh iya, yang Mas sekarang berarti. Oh, yang Ma. Ya, yang Ma silakan yang Ma. Yang pelajaran mana 17? Ya, masuk kita ke pelajaran 17. Pelajaran 16 sama 17 ini masih pembahasan sama ya tentang jumlah ismiyah, ya ini mubtada khobar. Silakan yang dibaca. Abu ya. Abua. Abua. Abwabu. Oh, abwabu. Mm-mm. Abu masjidi Mm-mm. Ahsan. maftuhatun. Maftuhatun. Artinya coba. Nah, abwabul masjidi maftuhatun. Abu-abul itu pintu-pintu. Masjid itu masjid. Maftuhatun terbuka. Iya, pintu-pintu masjid itu terbuka. Taib. Terbuka. Nah, di sini nomor 1 ini ada jumlah termasuk jumlah apa ya? Kalimat apa? Ismiyah atau fi'liyah? Abwab. Isim. Isim. Ya, kenapa? Karena Iya, abu ada kata kerjanya. Iya. Iya. Karena Kalau diawali oleh isim, bukan diawali oleh fi'il. Nah, sekarang pertanyaannya di mana di sini mubtada'nya, Eyang? Mubtadanya Mubtada itu abu-abu ya. Iya. Abu-abu. Iya, mubtada'nya adalah abu-abu. Pengertian mubtada kemarin adalah isim Isim marfu yang terletak di awal di awal kalimat. Iya, nah. Terus kemudian asal. Khobarnya yang mana ya? Khobar. Khobar Masjidi. itu isim yang terletak setelah mubtada dan menyempurnakan faedah. Masjidi. Nah, di sini khobarnya adalah maftuhatun. Oh, Ya. maftuhatun ya. Betul. Kenapa? Karena abwabul masjidi ini merupakan susunan kalimat yakni mudhaf ilaih. Oh iya, siap-siap Ya. isim. Nah, jadi di sini Maftuha ya. di sini sebagai mubtada'nya abwab, al-masjidi sebagai mudhafun Dia ilaih. ada alif lam ya. Terus kemudian maftuhatun sebagai khobarnya. Nah, seperti ini bisa dipahami ya yang insya Allah? Bisa insya Allah saja. Allahumma barik. Jazakillah khairah. Jazakillah khair saja. Lanjut, Umi Hani. Baik saja. Liman hadihil baitul jadidul. Buyutu. Buyutul Hah? jadidul. Jadidatu. Liman hadhil buyutul jadidatu. Coba diulang lagi ya. Umi. Liman hadihil baik. Liman hadihil buyutul jadidul. Iya. Liman hadhil buyutul jadidatu. Jadidatu. Liman hadihil buyutul jadidatu.
Mm-mm. Apakah rumah ini baru? Milik siapakah? Oh, milik Liman itu bermakna milik milik ya. siapa? Hmm. Milik siapakah rumah baru ini? Nah, iya. Kemudian eh, mutadanya ini rumah buyutu, khobarnya jadi datu. Sifat. Betul saja. Ya, di Maaf sini Ustazah, ya. masih Dalam. ada Ya, hiyahnya di itu sini bagaimana? khabarnya itu hadhihi. Ya. Ya dilanjutkan dulu. Hiyal. Baik Ustazah. Hiya mudarisa. Ya, Hiya li li mudiri syarikati. hiya limudiris sarokati. Sarikati. Ya. Hiya mudiri sarokati. Syarokati. Nah, Ini apa ya Ustazah ini? Syarokati itu direktur. direktur. Oh ya, Dia milik direktur dia milik perusahaan. direktur. Dia milik direktur 5 dirisa 5 diris syarikat diris syarikati. Dia milik rumah itu maksudnya milik direktur. Coba ya, Ustazah? apa nama Umi iya. Ini di sini bising banget ininya bunyi apa gergaji. Hiyal mudiri Oh apa ya, tadi? Dia milik iya mudari limudiri. Mudir itu kayak limudiri, maaf. limudiri syarikah. Iya, Limudiri iya syarikah. limudiri syarikat. Ah, ah, ah. Ini milik direktur. Dia kembalinya Dia kemana? Umi? Iya, ke rumah Baiti. ke Buyut, iya ke Buyuti. buyut ya. Ah, betul. Buyuti. Ke al buyut ya, ke al buyut. Al-Buyut. Ya. Dia Kemudian milik kepala direktur atau perusahaan kepala gitu atau ya. direktur. Nah, iya. Ya, Ah, Ustazah. ya. Di sini mubtada'nya adalah di hadhihi. Ya, Ya, Ustazah. mubtada'nya adalah Ya. hadhihi. Kemudian khobarnya ya, khobarnya adalah al buyutu. Al-Buyutu. Al buyutu. Kemudian al Al-Buyutu. jadidu itu di situ sebagai apa? Mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih itu kan yang di depannya dia harus nakiroh. Nah, ini Oh ya. dia sama-sama ma'rifah, ada dilekati oleh alif lam. Maka itu Al. termasuk apa? Karena Kalau sama-sama al. ya, nggak apa-apa. Anak tunggu jawabannya. Jadi anak kasih gambaran dulu. Jika ada dua isim yang dia sama. Nah, di sini samanya adalah sama-sama dilekati oleh alif lam. Ya, kemudian di sini tidak sama dari segi jumlahnya ya. Yang pertama al-buyut itu jamak, tapi yang kedua di situ dihukumi jamak mufrad muannas. Sifatnya itu mufrad muannas. Berarti di sini dia jamak taksir sehingga sifatnya ada bocorannya nih. Sehingga sifatnya itu muannas, mufrad muannas. Maka ini disebut kalimat apa? Kalau sama-sama misalnya sama-sama nakiroh, misalnya sama-sama dilekati oleh alif lam yakni ma'rifah. Itu namanya apa? Kalau yang tadi ya abwabul masjidi itu bentuknya mudhof ilaih. Nah, kalau yang al buyutul jadidatu ini bentuknya apa, Umi? Tadi sudah ada bocorannya. Jamak taksir. Isim. Berupa jadi
Sigohnya apa? Jadi sigoh itu, bentuk itu ya, ada mudhof ilai, ada mubtada khobar. Kalau mubtada khobar ini kalimat yang sudah sempurna. Kalau mudhof ilai ini kalimatnya masih mubham, belum sempurna. Nah, yang ketiga adalah naat dan man'ut atau sifat dan yang disifati atau sifat mausul. Jadi kalau ketemu Baik, Ustazah. kalimat seperti ini, misalnya ya, al-buyutul jadidatu, itu maknanya kan rumah yang baru. Yang baru. Jadi biasanya kalau sifat atau naat man'ut itu artinya adalah yang misalnya baru, yang lama, kemudian yang bagus, yang rusak. Nah itu biasanya disebutnya adalah sifat. Jadi bisa dipahami Mi? Baik, Jadi Ustazah. al-buyutul jadidatu ini bentuknya apa? Naat man'ut. Naat ma'an. Ya. Naatnya yang Bukan mana? mudhof ilaih itu. Bukan. Karena kalau Iya. mudhof ilaih di sini al-buyutunya alif lam. Sedangkan Alif lam, kaidah ya. kalau mulai itu tidak boleh dilekati oleh alif lam. Alif lam. Isim. Iya, gitu ya. Terus kemudian berikutnya lagi di sini ada hiyal li mudiri syarikah. Iya, kembalinya ke al-buyut ya, seperti yang udah kita bahas karena al-buyutu di situ jamak taksir, tidak berakal. Maka di sini domirnya itu juga menggunakan mufrad mu'annas. Ya, ini kembalinya ke hiya, bukan huwa ya, tapi menggunakan hiya. Seperti Ya. itu. Nah, di sini Perempuan. limudiri syarikati li ini untuk kepemilikan. Pemilikan. Pemilik orang yang berakal ya. Li, maka memakai li. Nah, di sini mudiri kenapa kasroh? Karena ya li tadi. Jer. Kemudian asyarikati di sini alif lam. Ya, berarti bentuknya di sini mudiri syarikati itu adalah mudhafun ilaih. Mudhofun ilaih. Baik, Ustazah. Iya. Bisa dipahami Umi Hani? Insya Allah, Ustazah. Jadi Allahumma barik. domirnya hiya ya, Ustazah. Betul, iya. Jadi kalau ditanya kenapa kok pakai domir hiya? Karena al-buyutu jamak taksir tidak berakal. Taksir, ya. Gitu ya Umi ya? Insyaallah. Baik, Barakallahu fiik. Ustazah. Nastamir. Kita lanjutkan berikutnya setelah Umi Hani. Umi siapa ya? Nas, Ustazah. Ya, Umi Ali. Mau nyari-nyari nomornya. Mohon bimbingan, Ustazah. Nomor 3 Umi. An-nujumu jamilatun. An-nujum. Bintang itu cantik ya, Ustaz? Bintangnya apa banyak? An-nujumu. Bintangnya ada satu, Ustaz. Nah, An-nujum. kenapa itu? An-nujumu itu jamak taksir. Banyak. Oh, banyak ya, Ustaz. Bintang-bintang itu berarti. Bagaimana dari secara tulisan kita udah mengetahui kalau an-nujum itu banyak. Kenapa? An-nujumu sama jamilatun itu berbeda. Ya, satunya itu kelihatan sepertinya muzakkar, sedangkan jamilatun itu mufrad muannas. Nah, dari situ kita tahu bahwa an-nujumu di sini bentuknya bukan bentuk mufrad, tapi bentuknya adalah jamak taksir. Mufradnya apa? Najmun. Ya, mufradnya adalah najmun. Jadi bisa dilihat dari situ. Kalau kita melihat kalimat berupa mubtada khobar yang dia tidak sama seperti ini ya, an-nujumu itu dia kan bukan mufrad muannas. Ya. Sedangkan jamilatun itu mufrad muannas. Toh? Kita lihat. Oh, berarti di sini sudah pasti dia nggak salah. Susunan kalimatnya nggak salah karena di sini adalah jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Tapi tidak berakal, tidak berakal. Maka khobarnya ini wajib mufrad muannas, jamilatun. Bintang-bintang itu indah. Gitu. Ya, jadi dari misalnya kita nggak tahu maknanya nih, nggak tahu artinya, Iya, terus udah itu nggak ada harokatnya, ya. Udah nggak tahu artinya, nggak tahu harokat, nggak ada harokatnya pula gitu ya istilahnya. Nah, misalnya begini kan.
Nah, kita lihat. Oh, berarti kalau seperti ini udah pasti dia bentuknya bukan mudhof ilaih karena di depan di sini dilekati oleh alif lam. Ya, karena di depan dilekati oleh alif lam. Syarat mudhof ilaih harus diingat. Yang pertama, tidak boleh dilekati oleh alif lam. Terus yang kedua, tidak bertanwin. Ya, mudhof maksudnya ya, mudhof tidak bertanwin. Mudhof itu berarti yang di depannya mudhof tidak dilekati alif lam. Kemudian mudhof tidak bertanwin. Terus kemudian, apalagi tadi mau menjelaskan ya. Di sini jamilatun. Kita udah tahu nih, ini bentuknya pasti mufrad mu'annas. Nggak mungkin dia jamak mu'annas salim. Karena nggak ada alif dan ta maftuhahnya kan. Nah, berarti kita harus mengaitkan kaidah yang udah kita pelajari. Jika ada kalimat seperti ini, mubtada khobar, yang khobarnya adalah mufrad mu'annas, kemudian isim sebelumnya atau kata sebelumnya itu sepertinya sepintas kelihatan seperti muzakkar ya, karena nggak ada ta marbutoh kan. Nah, maka di sini kita harus masih memutar ingatan lagi. Oh, ini pasti jamak taksir tidak berakal. Seperti itu. Itu cara mudah kalau misalnya kita nggak tahu arti, terus kemudian nggak ada harokatnya, ya. Nah, seperti itu dulu cara mengingat tentang mubtada khabar. Gitu ya, Umi Ali? Iya, Masya Allah, Ustazah. Umi Ali jangan bingung ya. Ya nanti pahamin lagi. Ya, intinya jamak taksir memang harus dihafal. Ya, walaupun nggak hafal tapi kayak diingat aja letaknya. Maksudnya kalau najmun mufrad berarti jamak taksirnya pasti dari huruf-huruf yang dari mufradnya juga. Cuma nanti pasti ada penambahan, perubahan harokat gitu ya. Allahumma barik. Jadi sini najmu, an-najmu ya dia sebagai mubtada. Isim ma'rifah di sini yang terletak di awal dan dia marfu di sini adalah isim ma'rifah yang didekati oleh alif lam. An-nujum. Kemudian di sini khobarnya berupa mufrad mu'annas karena mubtadanya jamak taksir tidak berakal. Baik, lanjut berikutnya Insyaallah. Ar-Rabi'an. Syukran jazakallahu khair katsiran Ustazati. Alhamdulillah Masyaallah. Barakallahu fiki. Ya serah. Fiki barakallahu. Nomor 10. Saya Ustazah. Hadhil durusu sahlatun. Artinya sekarang Oh, artinya ini pelajaran-pelajaran ini mudah. ini adalah Ini pelajaran. Mana mubtadanya? Mubtadanya hadhil durusu. Mubtadanya itu di hadhihi sini, Dokter. Oh, hadhihi to aja ya. Hadhihi to. Ad-durusu ya. Ad-durusu ini dia sebagai apa? Badal. Isim ma'rifah yang terletak setelah isim isyarah itu disebut badal. Artinya pengganti. Seandainya tidak ada kata durus, ini hadhihi sahlatun itu sudah menjadi suatu kalimat sempurna. Seandainya nggak ada hadhihi langsung ad-durusu sahlatun, maka ini juga sudah kalimat sempurna. Jadi ada tidaknya ad-durus, kalimat ini sudah menjadi kalimat sempurna. Kemudian khabarnya yang mana, Dokter? Khabarnya itu sahlatun. Sahlatun ya. Khabarnya sahlatun. Ya, karena di sini badalnya itu jamak taksir tidak berakal. Dan di sini kita lihat ya, di sini khabarnya mubtada'nya afan. Mubtada'nya di sini berupa mufrad muannas, maka di sini khabarnya mufrad muannas. Jadi sudah sesuai ya antara mubtada dan khabar. Allahumma barik. Jazakillah khair, Dr. Hela. Lanjut 11, nomor 11 silakan Umi Tri. Umi Tri. Yang bisa ada. Umi Tri, soal nomor 5. Baik, Ustazah hati. Fil hindi lughatun
katsirotun. Mm-mm. Artinya, Di dalam bahasa India, ya, mm-mm. bahasa India, di dalam bahasa India, India, langsung di India bahasanya sangat banyak. di India bahasanya kasih mudah. Apa tuh? Katsirotun. Banyak. Katsirotun. Kasirah itu banyak ya. Katsirah. Nah, Kasirah itu banyak. Baik. Di sini mana mubtada'nya, Umi? mubtada'nya fi. Hmm? Mubtada itu pasti berupa isim. Kalau huruf tidak mungkin. Ya, terus. Berarti mubtada'nya ada di Hindi ya Ustaz. Hindi. Mubtada'nya bukan. Hindi itu adalah isim yang majrur. Fil Hindi itu harus dia barengan berdua, jangan dipisah. Nggak mau dia dipisah. Oh iya, fil Hindi. Fil Hindi itu Mubtada'nya al-lughat. dilihat di situ mana isim yang marfu. Nah, isim yang marfu ternyata di situ adalah lughatun. Lughat. Ya, lughatun itu bentuknya jamak atau mufrad, Umi? Lughatun. Lughatun itu apa ya? Ya, alif dan ta. Bisa dilihat dari alif dan ta ciri-cirinya. Mu'annas. Mu'annas salim. Jamak muannats salim, mumtaz. Ya, mufradnya apa, Umi? Al-lughatul. Nah, mufradnya adalah lughatun ya, pakai ta marbutah. Nah, jadi sini lughatun itu adalah jamak muannats salim, tetapi dia tidak berakal. Sehingga sifatnya maka menggunakan apa? Mufrad muannats, yakni katsiratun, ada tak marbutahnya. Nah, jika kita melihat kalimat seperti ini, fil Hindi lughatun katsiratun, maka kita lihat dulu isi marfu'nya yang mana. Di sini ada kata lughatun ya. Maka inilah disebut mubtada ya, mubtada muakhir, yakni mubtada yang diakhirkan. Mubtada. Lalu khobarnya yang mana? Yang mana, Umi? Katsirotun. Nah, kita lihat lughatun katsiratun ini sama-sama dia bentuknya adalah nakiroh ya, bertanwin. Nah, katsiratun di sini sifat dari lughah. Katsiratun sifat dari lughah. Jadi di sini dia sifat bukan khobar. Maka khobarnya di sini diawalkan fil Hindi. Khobar muawal. Ya, khobarun muawal. Jadi khobarnya diawalkan. Dia bentuk khobarnya di sini adalah jar dan majrur. Khobarnya jadi di awal ya. Ya, bingung ya, Umi? Pusing ya, Umi? Ya, kirain khobarnya yang setelah mubtada. Enggak, Umi ya. Kita lihat dulu konteks kalimatnya. Jadi memang bahasa Arab ini ya kayak matematika, ibaratnya kita harus jeli banget. Harus jeli sekali. Ya. Jadi kita lihat dulu, misalnya nih ada isim marfu yang terletak setelah, misalnya setelahnya ada isim. Kita lihat yang pertama, oh berarti isim marfu yang terletak di awal itu berarti dia sebagai mubtada. Kalau setelah isim marfu tersebut ada isim lagi seperti katsiratun, berarti itu sifatnya. Kenapa tidak sama? Kenapa satunya jamak muannats salim, satunya dia mufrad muannats? Gitu ya mungkin pertanyaannya. Karena lughatun itu sebagai man'ut atau yang disifati berasal dari jamak muannats salim, dia tidak berakal. Jamak muannats salim tidak berakal. Maka sifatnya harus kembali ke mufrad muannats atau sifatnya itu kembali ke mufrad muannats. Seperti itu. Gitu. Siapa nomor 5 yang masih bingung, Umahat? Kalau masih bingung nanti dikasih PR. Biar makin bingung. Enggak ya, enggak insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Ya, Umi Tria. Amin ya Rabbal. Semoga Allah mudahkan. Allah mabarik. Ya Allah, amin ya. Insya Allah. Berikutnya, Eyang. Amin, Mayit. Eyang Nani? Ya. Nomor 6. Tabul jadi datu. Ya, Eyang diulang. Aina. Ainal kitabul jadi datu.
Kalau kitabu berarti di sini setelah taknya ada alifnya, tetapi di sini nggak ada alifnya, berarti dia apa ya? Ainal kutubu. Kitabu. Nan kutubun. Bukan kitab. Kalau kitabu itu panjang taknya setelah tak ada mat. Kitabu. Tapi di sini nggak ada matnya, berarti di sini bentuk jamaknya. Jamak taksir ya, al kutubu. Ainal kutubul jadi datu. Iya. Di Fil mana? maktabi. Iyal mil maktabati. Ya, fil maktabati. Artinya? Di mana buku-buku yang baru itu Nah, dia fil maktabati. Di atas meja. ya dia ada di atas meja. Nah, di mana di sini mubtada'nya yang mana ya? Mubtada'nya Alkitabu. Alkitabu. Nah, kemudian berikutnya ini sisi siapa? Khobarnya? Kalau al-jadidat itu kan sifat ya. Ya. Jadi nggak boleh kalau al-jadidat itu. Nah, bisa. Oh bisa. Oh, berarti kabarnya al-jadidatu. Ya. Jadi sifat itu bisa juga dia berupa ma'rifah ya, tergantung itu tadi kembali lagi. Ini sebuah pertanyaan. Kalau aina di situ adalah isim istifham. Nah. Ya. Ya ini juga sama ya. Ya fil maktabati. Ya di sini mubtada, khobarnya fil maktabi. Jadi maktabati. Dia khobarnya berupa jar dan majrur. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah sampai nomor 6 dulu ya Umat. Kita silakan nanti kalau ada pertanyaan kita diskusi di grup. Barakallahu fikum jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Senantiasa dimurojaah pelajarannya supaya tidak terlupa ya Umat. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqomah mempelajari bahasa yang mulia ini. Amin ya Rabb. Allahumma a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis as-salih li sya'ni kullah wa la takilni illa nafsi tarfata 'ain wa iyyakunna. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran Ustazah. Jazakallahu khair Ustazah untuk ilmunya.